Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman pemula, termasuk saya pemula, ini jangan sampai nanti terjadi kepada teman-teman, kepada channelmu, karena nanti siapa yang otaknya miring ini yang nanti yang bakalan rugi ya. Karena ini kebetulan ada yang menghubungin saya, kreator dari Bandung dan kreator dari eh, Bandung ya, yang satu Bandung. Setelah itu yang kedua, langsung kita sebut aja daerah, nggak masalah lah, karena ini bisa menjadikan pembelajaran buat kita semua ya. Satu teman kita pemula dari Bandung dan yang kedua adalah kreator yang dari Makassar. Artinya ya ketemu di online ya, ketemu di online. Awalnya ini adalah saling saling mendukung, saling berbagi cerita, sering live bareng ya, sering live bareng dan akhirnya yang satu sudah diterima menjadi program partner YouTube dan yang satunya masih dalam proses, artinya ya. Yang satunya sudah gajian, yang satu masih dalam proses. Sekali lagi, masih dalam proses isi data-data. Tapi masih sering berkomunikasi, masih sering mendukung, masih kadang-kadang live bareng di YouTube, ini juga live bareng ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ini salah satunya live. Live itu kan ada dua macam ya. Ini nanti mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Live ini ada dua macam ya. Live ini ada dua macam. Yang pertama, ini saat pertama kali memulai live, itu kan bisa disetting live bersama ya. Tinggal geser aja itunya. Terus yang kedua, itu tidak live bersama, artinya live sendiri atau live secara mandiri. Dan kalau sudah masuk ke dalam live tersebut, kalau live bersama ini kan bisa kirim link. Ya, live bersama ini bisa kirim link. Artinya bisa live bareng-bareng dan siapapun boleh live bareng di situ dua orang. Tetapi saat memulai live, kalau memang itu settingannya tidak untuk live bersama, maka tidak akan bisa kirim link. Jadi ya dari awal sampai akhir artinya dia sendiri yang live. Nah ini saat live tersebut, teman yang biasanya live bareng ini meminta link, artinya coba dong kirim link, saya juga mau naik. Terus yang terjadi apa? Temen, kebetulan ini yang live ini yang dari Bandung ya, yang live ini dari Bandung, dan saat live itu karena memang itu bukan live bersama, maka teman yang biasa live ini minta link, kirim link dong, saya juga pengen menyapa teman-teman. Karena di awal saat memulai live ini tadi itu tidak disetting live bersama, kan nggak bisa kirim link untuk live bersama. Terus yang terjadi apa? Yang terjadi yang satu ini menganggap bahwasanya sekarang sudah sombong, ya mentang-mentang sudah mau gajian. Padahal seharusnya entah ini dia lupa, tahu, nggak mau tahu atau bagaimana nggak tahu. Tapi yang jelas seharusnya dia kalau sering live ini kan paham bahwasanya live saat pertama kali memulai itu kan bisa live bersama dan live pribadi. Kalau sudah di setting live pribadi kan nggak bisa live bersama di perjalanan di saat live sudah dimulai. Artinya kan harus dimatikan dulu, baru di setting live bersama. Sedangkan di situ penontonnya sudah lebih dari 30 orang. Kan kasihan. Artinya dibilang dijelaskan lah sama saudara kita atau teman yang di Bandung ini. Ini kebetulan live pribadi ya, tidak di setting live bersama. Entah bagaimana ceritanya, yang satu merasa tersinggung. Ya, yang satu merasa tersinggung. Dan akhirnya mungkin cara berpikirnya mentang-mentang sudah gajian, yang satunya karena yang satunya sudah gajian 2 kali, 2-3 kali, dan yang satu ini masih dalam proses sebenarnya. Dan hanya gara-gara masalah sepele, hanya gara-gara masalah live, yang terjadi apa?
Bingung sendiri kan? Bingung sendiri kan? Terus siapa yang salah? Sebenarnya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Yang satu live karena memang di setting pribadi, yang satu salah paham, dikira kenapa? Mungkin lupa kalau kalau sudah di awal settingannya ini live itu pribadi, kalau kita harus ngasih link ke dia, artinya dia harus nutup live lagi. Salah paham gara-gara kadang-kadang kadang-kadang seperti ini loh ya. Sebenarnya pinter tapi yang membuat diri kita kelihatan bodoh ini gara-gara semacam ini. Kenapa? Hanya salah paham yang tadinya kita pinter jadi bodoh. Apa salahnya sih? Padahal juga punya nomor HP gitu loh. Punya nomor HP. Coba deh saling komunikasi, saling dukung lagi. Apa masalahnya gitu loh. Ya, yang di Bandung hubungin yang di Makassar, atau kalau memang punya grup kecil di WhatsApp, saling menghubungi, saling mensupport. Jadi nggak ada kesalahpahaman. Jadi kesalahpahaman kecil semacam inilah yang tadinya sebenarnya kita nih, kalian tuh orang-orang pinter, orang-orang cerdas, jadi kelihatan tolol nih kadang-kadang kayak gini. Ya, padahal ya aturan YouTube kan memang seperti itu. Yang satu live di setting pribadi, setelah itu dalam perjalanan saat pertengahan live, yang satunya mau masuk. Kalau mau masuk nggak bisa nyebar link. Karena apa? Ya karena di setting secara pribadi. Ya, jadi harus matiin dulu. Masa sih kita harus ninggalin 30 orang, belum matiin, setelah itu naikkan satu orang yang mau bergabung? Bukan begitu. Jadi jangan sampai kalau memang kita sudah belajar ya, kalau teman-teman itu sudah belajar dan sudah pinter, jangan membodohkan otakmu sendiri dengan hal-hal yang kecil gara-gara hal salah paham ya. Ini kebetulan teman yang di Bandung ini sebenarnya luar biasa, channelnya luar biasa ya. Yang saya tahu dia juga punya grup kecil-kecilan ya, hanya mungkin 5 atau 6 orang yang sesama kreator Medan, Makassar, Bandung. Jadi kelima-limanya ini sebenarnya channel luar biasa. Jangan sampai gara-gara satu orang yang cara berpikirnya atau mungkin salah paham, semuanya ikut nggak gajian. Coba bayangkan kalau satu orang ya, kalau satu orang ini nanti bermasalah, ini kan kayak virus jadinya. Kalau kita nggak sama-sama dewasa jadi kayak virus. Lebih baik saling dukung lah, lebih baik saling dukung. Jadi kalau satu ada masalah, misalnya mungkin dalam seiring berjalannya waktu, mungkin channel kita bermasalah, mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan, kan yang lain bisa jadi backup. Artinya apa? Seandainya yang namanya YouTube, sistem YouTube ini kan kadang-kadang dagel juga. Kadang tidak membuat kesalahan, tiba-tiba dispon segala macam. Terus kita mau bikin channel baru misalnya, ya kan di grup ini 4-5 orang yang akrab ini bisa membantu gitu loh dengan men-share. Akhirnya kenapa sama-sama berkembang lagi. Jadi kalau sudah seperti ini satu masalah terus keempatnya nanti berpikirnya ya keempat-empat atau dalam grup itu terkena virus, yang terjadi apa? Masalah semua. Jadi ya sudah, biarkan saja. Nggak usah diurusin gitu loh. Biar dia dewasa dengan cara berpikirnya sendiri. Jadi saya harap channel-channel semacam ini coba deh kita berpikir secara dewasa ya. Nggak ada, ini bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah, bukan masalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Tetapi berkembanglah bersama-sama. Jangan menganggap orang lain itu sebagai kompetitor ya. Kalau memang di YouTube ini kalian masih punya rasa sakit hati, ya sudah, nggak usah nge-YouTube. Ini dunia online soalnya. Ya, ini dunia online. Dan buat teman-teman semua ya, kalau memang kompak, ayo terus berkarya. Jangan sampai gara-gara live, gara-gara salah paham, kalian nggak gajian. Ya, sekali lagi, kok bisa nggak gajian, Bang? Ya iyalah, kalau seandainya di channelmu ada masalah, terus kalian live, nggak bisa live bersama lagi, atau mungkin ada masalah terus kalian malu menghubungi, akhirnya kenapa? Masalahmu nggak selesai, nggak gajian juga. Jadi jangan gara-gara live kalian nggak gajian ya.
Jadi mudah-mudahan menjadi pembelajaran kita semua yang kompak, jaga kesehatan, salam buat keluarga, nggak ada masalah yang tidak selesai kecuali memang kalian tidak mau menyelesaikan itu. Ya, sehat selalu, sukses, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.